Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mam? Mudah-mudahan mam semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau sharing lagi kegiatan aku buat bebersih di dapur. Karena dapur itu udah lumayan kotor. Bukan lumayan ya, kotor banget. Jadi kemarin itu hari Sabtu itu aku sama Pak Su itu keluar. Jadi kita nggak di rumah. Jadi habis masak ya udah ditinggal gitu aja. Habis masak, habis sarapan, makan siang udah langsung ditinggal. Jadi dapurnya itu masih berantakan banget. Kali ini juga aku mau sharing beberapa tips agar dapur kita itu tetap rapi dan bersih. Tips yang pertama, jangan tinggalkan sampah dan kumpulkan sampah dalam satu wadah lalu buang. Jadi aku udah nerapin tips yang pertama ini. Jadi aku selalu pakai satu wadah gitu ya. Jadi aku nggak pakai plastik gitu. Jadi nggak banyak-banyak juga ya plastiknya. Jadi aku pakai satu wadah. Jadi aku kumpulin semua kayak sampah-sampah bawang. Bahkan aku pakai tisu untuk ngelap tangan, untuk ngelap wajan, atau aku pakai abis mau gunting kemasan apa gitu. Jadi aku buang dalam satu tempat ini. Setelah selesai masak, langsung aku buang di tempat sampah. Selain untuk gak pakai banyak plastik, menurut aku dengan cara kayak gini tuh lebih bersih ya. Karena kadang ya aku pribadi, kadang aku sendiri kalau misalnya masak selalu aku kumpulin di wastafel. Jadi kadang suamiku tuh suka marah ya. Jangan dibuang di situ, kamu kumpulin dalam satu tempat, habis itu baru kamu buang di tempat sampah. Kalau kamu nggak suka buang-buang plastik, dia bilang gitu. Jadi makanya aku pakai tips yang pertama ini buat menghemat plastik dan juga lebih menjaga kebersihan. Yang kedua, selalu siapkan kain lap dan sabun atau cairan pembersih. Kain lap di sini berfungsi biar kayak di dapur itu lebih jangan terlalu banyak yang basah gitu loh. Jadi kalau misalnya udah basah, yang pertama kalau udah basah terus di meja wastafel itu netes ke bawah, itu bakal licin dan bahaya buat kita yang ada di dapur. Terus yang kedua, kalau misalnya udah kayak becek-becekan gitu di meja itu kadang suka menimbulkan bau yang kurang sedap. Jadi kalau misalnya aku juga selalu kalau misalnya masak itu aku selalu siapkan kain lap kering yang aku pakai buat ngelap air-air setelah aku cuci piring. Kadang aku abis motong bawang aku cuci tangan terus basah-basahan lagi. Jadi aku selalu kalau misalnya habis basah-basahan gitu mejanya langsung aku lap. Jadi nggak ada becek-becekan dan air yang netes ke lantai. Yang ketiga, perhatikan area kompor. Mungkin mams dan bunda-bunda selalu lihat aku kalau lagi masak itu kompornya suka dilapin gitu ya. Kadang ada minyak atau cipratan cabai, cipratan sisa tepung kayak gitu-gitu. Itu kan ada di area kompor, itu selalu aku lap gitu ya. Padahal sebenarnya bisa setelah kita masak juga nggak apa-apa. Cuman aku selalu nerapin seperti itu karena takutnya kalau udah kering bagian-bagian yang kotor tadi itu udah terlalu kering, jadi bakal bisa susah dibersihin. Tapi kalau misalnya dilap setelah selesai digunakan juga nggak apa-apa, itu juga nggak masalah ya sebenarnya. Itu tergantung pribadinya kita masing-masing. Kalau misalnya kadang juga aku sendiri kalau lagi repot atau lagi buru-buru gitu ya, jadi aku selesain masak dulu, abis itu baru deh aku beres-beres atau aku bersih-bersih di area kompor, di belakang dan di bagian bawah kompor itu wajib kita bersihin ya. Karena selain bakal nimbulin semut, ngundang semut ya, terus juga nanti kalau udah terlalu lama kotor, dibiarin kotor itu bakal susah banget dibersihin. Yang keempat, cuci bersih semua peralatan masak ketika sudah selesai digunakan. Nah untuk di tips yang keempat ini itu mungkin masih ada kita yang kayak ditinggal abis masak terus ditinggal kayak aku kemarin hari Sabtu itu, weekend itu, karena sebenarnya masaknya itu udah buru-buru banget. Cuman sebenarnya bisa ya kita makan di luar, cuman aku mikirnya kalau misalnya masih ada sisa bahan atau bahan yang bisa diolah, yang bisa dimasak, ya kenapa harus kita belanja di luar. Jadi makanya aku gercep buat masak hari itu, cuman karena nggak sempet jadi aku tinggalin. Sebenarnya itu nggak bagus, jadi kalau bisa sebisanya diselesaikan dulu cucian piringnya, jangan ditinggal. Karena yang pertama
kalau udah kayak kita kan nggak tahu ya kalau kita keluar itu sampai jam berapa, itu bakal nimbulin bau dari piring-piring kotor yang habis kita pakai, bahan alat-alat masak yang habis kita pakai kayak gitu. Terus yang kedua kayak talenan, nih talenan aja ya. Kalau talenan habis dipakai nggak langsung dibersihkan, kayak punya talenan kayu aku itu gampang banget lumutan, jamuran. Jadi kalau misalnya habis dipakai itu wajib dibersihin langsung. Yang kelima, kembalikan peralatan masak yang sudah bersih ke rak penyimpanan ketika sudah kering. Nah, ini aku sendiri juga udah mulai nerapin ini ya. Jadi aku selalu kalau misalnya udah kering cucian piring ini, maksudnya udah nggak ada air yang kayak sisa-sisa air yang ada nempel di piring, di peralatan masak, peralatan makan itu udah aku taruh di peniris piring ini. Kalau udah kering langsung deh aku susun di tempatnya, jadi nggak ditumpuk. Terus juga bakal bahaya banget ya kalau misalnya udah penuh gitu, peniris piringnya kan kecil ya, jadi kalau misalnya udah terlalu penuh takutnya nanti kesenggol atau karena udah terlalu tinggi jadi bakal kayak jatuh, pecah, kan jadi bahaya. Jadi kalau misalnya udah selesai, udah kering, langsung deh dirapikan ke tempatnya. Tips yang terakhir yaitu sapu lantai dan semprot cairan pewangi ke ruangan agar lebih fresh. Nah, ini juga penting banget ya. Jadi kalau misalnya kita habis masak, habis bebersih di dapur gitu, kan sampah-sampah atau kotoran yang ada di meja kompor itu kan, atau di meja dapur itu selalu kan kita buang ke bawah. Jadi itu harus langsung disapu. Dan kalau bisa langsung dipel aja biar dapur kita tuh nggak ada kayak sisa-sisa bau minyak. Kadang aku ya, kalau misalnya kita dari luar, kita habis masak terus kita pergi keluar atau ditinggalin gimana gitu, pas masuk ke dalam rumah kalau misalnya sisa-sisa minyak atau kotoran yang habis kita bersihin tadi itu nggak langsung dibersihin, itu selalu menimbulkan bau-bau yang nggak enak. Jadi diusahakan kalau habis bebersih dapur itu sapu juga lantainya, kalau bisa, kalau ada waktu juga dipel lantainya. Dan untuk wangi-wangian itu sebenarnya aku pengen ya make atau ngasih wangi-wangian di daerah dapur. Cuman karena dapur aku itu kecil, kalau misalnya habis disemprot, kalau misalnya dalam keadaan tertutup, aku tuh takutnya makanan atau bahan-bahan makanan yang lain itu terkontaminasi sama baunya. Jadi aku antisipasi dengan itu, karena dapur aku itu kan kecil banget ya. Jadi aku pilih cairan pembersih atau cairan untuk ngepelnya itu cari cairan yang wanginya itu yang bikin fresh. Nah, itu dia tips-tips yang bisa moms atau bunda-bunda pakai atau bunda-bunda terapkan untuk dapurnya supaya tetap bersih dan rapi. Aku sendiri sudah mulai menerapkan beberapa tips, tapi masih ada beberapa tips lagi yang mungkin aku masih belum konsisten, dan aku berusaha kedepannya bakal lebih konsisten lagi biar dapur aku tuh lebih bersih dan tetap rapi. Sebelum video ini berakhir, aku mau ngucapin terima kasih buat moms yang udah ngeklik video aku. Dukung terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.